Kita berjumpa kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas pemeliharaannya dan kasih karunia yang dilimpahkan dalam hidup kita. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur Engkau Tuhan Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Kasih-Mu sempurna untuk kami. Kami akan mendengarkan firman, merenungkannya, dan tentu kami berusaha untuk melakukannya. Berkatilah kami Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan saat ini adalah pokok anggur. Dari Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti pohon anggur, Tuhan Yesus adalah pokok batangnya yang menjadi sumber kehidupan bagi setiap ranting, cabang, dan daun-daun untuk mendapatkan sumber makanan dan akhirnya menghasilkan buah. Oleh karena itu kita harus mengakui bahwa Yesus adalah pokok. Kita harus menyadari bahwa Yesus adalah sumber kehidupan di dalam hidup kita, yang memberikan kehidupan, yang memberikan pemeliharaan, yang memberikan sumber kecukupan dari setiap keperluan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus setia datang kepada Tuhan, berharap, berserah, dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hadapi dan kita alami, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kemudian yang kedua, kita juga harus terus menyatu dengan pokok anggur. Jangan sampai terpisah. Kalau pokok anggur dan ranting-rantingnya itu dipelihara oleh pemilik pohon, oleh petani, seperti halnya Tuhan dalam kehidupan kita. Ranting yang tidak menghasilkan buah itu akan disiangi, akan dirantingi, akan dibuang. Jangan sampai kita menjadi golongan yang terbuang, golongan yang terpisahkan. Tetapi kita tetap menyatu dengan Tuhan, tidak terpisahkan dengan Tuhan, setia di dalam Tuhan, hidup benar di dalam kehendak Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan ketetapan-ketetapan yang diberikan dan dinyatakannya kepada kita sebagai orang percaya, sehingga hidup kita tidak terpisah dengan kasih karunia-Nya. Kemudian yang ketiga, akhirnya Tuhan menghendaki kita menghasilkan buah. Jadi kita memiliki tujuan akhir yang jelas. Hidup kita di dunia ini berdampak bagi orang lain. Karakter kita diubahkan, hidup kita diperbaharui. Sifat-sifat yang tidak baik itu dibuang, dirantingi, disiangi, sehingga kita menghasilkan daun yang lebat, menghasilkan buah yang banyak, buah yang manis, buah yang baik, yang mempermuliakan nama Tuhan. Ada jiwa-jiwa baru yang kita menangkan bagi Tuhan. Orang-orang lain yang kita hiburkan, kita kuatkan, dan akhirnya kita masuk dalam kehidupan yang kekal untuk mendapatkan upah yang disediakan bagi kita. Oleh karena itu, apa yang perlu kita lakukan? Akuilah dan sadarilah bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber kehidupan di dalam hidup kita. Kemudian berusahalah jangan sampai terpisah dari kasih karunia Tuhan, dari pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Dan juga yang ketiga, hasilkanlah buah secara maksimal dari hidup kita. Kalau kita telah diajar oleh firman Tuhan, kita dibentuk setiap hari, setiap saat melalui kebenaran firman Tuhan. Hasilkanlah perubahan hidup yang baik, karakter yang baik, sifat yang baik, dan juga menghasilkan jiwa-jiwa baru untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Kita bawa untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan. Jangan terpisah darinya, agar kita tetap menghasilkan buah untuk kemuliaan namanya. Terima kasih atas pengajaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini, dan kami mengakui, menyadari bahwa Yesuslah
sumber pokok dalam kehidupan kami. Dan kami harus menyatu, tidak terpisah dari kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Supaya ketika kami sebagai ranting-ranting dari pokok anggur, ketika kami menyatu dengan Tuhan Yesus, kami akan menghasilkan buah yang lebat, buah yang manis, buah yang banyak. Karakter kami diubahkan, sifat-sifat kami diubahkan, dan hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga kami bisa membawa orang lain datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan menikmati keselamatan di dalam Tuhan. Itulah kerinduan dan harapan kami. Bentuklah kami Tuhan, ajarlah kami Tuhan, dan didiklah kami, pakailah kami menjadi alat-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.